Selamat siang, yang saya hormati Bapak Budiwan Juni dan teman-teman yang saya kasih. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Geraldina Putri. Saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Ine Pare. Cerita ini berasal dari salah satu kabupaten yang berada di Pulau Flores, yaitu Kabupaten Ende. Teman-teman mau mendengarkannya atau tidak? Mau. Inilah ceritanya. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 3 bersaudara yang merupakan bintang dewa penguasa alam semesta tidak Rio. 3 bersaudara ini adalah Konde, Ratu, dan Raja. Konde adalah penguasa inti betu atau danau 3 warna. Ratu adalah penguasa Keli Samba atau anak gunung Keli Bundu. Sedangkan Raja adalah penguasa Keli Dota. Suatu ketika, Raja bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik di Nuaria. Gadis itu bernama Gajah. Raja pun mengambil Gajah sebagai istrinya. Mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Dale, Bu, dan Siti. Suatu ketika, terjadilah bencana alam yang sangat hebat di seluruh daratan Flores, termasuk perkampungan Raja dan Gajah. Perkampungan itu juga sangat dangkal, sehingga disebut perkampungan Nuaria Senador. Rasa trauma terus menghantui Raja dan Gajah sekeluarga. Hingga pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, yaitu Kili Bambu. Di sana mereka hidup dengan sangat rukun. Hingga pada akhirnya Raja dan Gajah harus kembali ke bangku. Setelah kematian kedua orang tuanya, Dale, Bu, dan Siti harus hidup mandiri dan menempuh hidup yang baru dengan penuh tantangan. Dengan tekanan jiwa yang masih belum stabil akibat dari bencana alam dan kematian kedua orang tuanya, ketiga bersaudara memilih untuk pindah ke tanah persekutuan Ende. Suatu ketika terjadilah musim kelaparan di seluruh daerah Rio. Musim ini terjadi karena tidak ada makanan di ladang maupun di hutan. Masyarakat menjadi ketakutan dan gelisah. Suatu ketika, Dale mengajak adik-adiknya untuk menyaksikan kehidupan penduduk setempat. Adik-adikku, lihatlah saudara-saudara kita. Karena kelaparan, mereka memakan serbuk-serbuk kayu yang sudah laku. Banyak pula yang terkena penyakit busuk lapar, hingga pada akhirnya harus meninggal.
mereka sangat memprihatinkan. Cucuran air mata, jeritan, harapan keluar dari mulut Pupudu. Namun musim kelaparan tak kunjung berakhir. Setelah berkeliling-keliling kampung, ketiga bersaudara pun pulang untuk beristirahat. Karena kelelahan, ketiga bersaudara itu pun tidur. Tidur, Bu bermimpi bahwa ia akan dikorbankan di sebuah gunung. Pengorbanannya itu akan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Enelido. Karena terkejut, Bu pun terbangun dari tidur. Ia menemukan petunjuk dalam mimpinya itu. Keesokan harinya, Bu mencari kayu di sebuah tempat yang berawa-rawa. Tiba-tiba, Bu bersetak karena tangannya tertusuk kayu yang tajam. Aduh, tanganku terluka dan berdarah. Betapa terkejutnya Bu saat melihat darahnya yang jatuh ke tanah, tumbuh menjadi padi yang sangat subur. Bu pun segera pulang ke rumah dan menceritakan apa yang dialami. Saudara-saudaraku, aku merasa bingung dengan kejadian yang baru saja aku alami. Dengan serius, Dale bertanya pada adiknya, "Kejadian apa adikku? Kejadian apa?" Dengan penuh keraguan, Bu pun mulai bercerita. Semalam aku bermimpi bahwa aku akan dikorbankan di gunung tepi Koja. Dan mimpi itu sudah kubuktikan. Saat tanganku terluka dan darahnya jatuh ke lumpur, darah itu tumbuh menjadi padi yang sangat subur. Dale dan Sipi pun dengar ceritaku dengan penuh keraguan. Sipi pun berkata, "Bagaimana kalau besok kita ke tempat itu saja?" Perkataan Sipi pun disetujui oleh kedua saudara. Kejadian ini sering sekali terjadi dan menjadi rahasia ketiga bersaudara. Hidup mereka dari hari ke hari semakin membaik dan sehat bila dibandingkan dengan penduduk lainnya yang rata-rata terkena penyakit busuk lapar. Masyarakat menjadi heran dan bertanya-tanya, mengapa kehidupan ketiga bersaudara itu sangat subur dan sehat bila dibandingkan dengan penduduk lainnya yang rata-rata terkena penyakit busuk lapar. Padahal mereka tidak meramu di tempat yang jauh. Setiap kali bertemu, masyarakat selalu bertanya dengan mendesak dan mengancam, "Faktor apakah yang membuat kalian hidup makmur dan sehat?" Tetapi ketiga bersaudara tidak mau menjawab. Mereka tidak mau rahasia mereka
terbongkar begitu saja. Karena merasa hidup mereka mulai tidak aman, Dale pun berkata pada adik-adik, "Adik-adikku, hidup kita semakin tidak aman. Sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk meninggalkan Macedonia." Ketiga bersaudara pun pindah ke tanah persekutuan Dodo. Perjalanan jauh ditempuh ketiga bersaudara akhirnya harus berpisah, di mana Sipri harus mengembara ke arah. Perjalanan menuju Goja pun dilaksanakan oleh Dale dan Bu. Setiap perjalanan, kedua bersaudara selalu beradu pandang. Bu memahami perasaan kakaknya dan tidak mau mengorbankan adik-adik. Perjalanan menuju Goja yang diselimuti kabut yang tebal dan tekanan udara masih sangat jauh. Sedangkan kelebihan telah mulai seruas-ruas pulang. Kedua bersaudara pun beristirahat sejenak. Itulah penyebabnya mengapa Dale ingin mengorbankan adik kandungnya di tempat peristirahatan mereka. Dale pun berkata, "Bu, bagaimana kalau kau mengorbankan saja di sini?" Namun Bu menjawab, "Sabarlah kakaknya, sabar. Aku tidak mau kematianku bukan tempat yang Tuhan kepadaku. Aku mohon, sabarlah kakaknya. Puncak bekerja. Lagi akan kita tuju." Lalu Dale bertanya untuk kedua kalinya. Namun Boy tak menjawab. Dan untuk ketiga kalinya Bu menjawab, "Kakanda, sekalipun para manusia, janganlah engkau membunuh aku. Walaupun tajam parangmu, janganlah engkau membelah aku. Walaupun engkau cincang aku bagaikan ketam, dan kau iris aku bagaikan iris ikan. Namun, sabarlah sampai di tempat yang dituju. Di rumah Gedang, di balai agung, di topang, di tunjang tiang raja, di tempat pusaka nenek moyang, di kediaman ibunda yang mengkilat bagaikan cermin, di istana Hoyananda yang penting bagaikan piring porselen. Aku tidak mau darahku mengucur di tanah dan dagingku jatuh di batu yang bukan tujuannya." Dale memahami kematian secara ritual adalah kematian oleh Bu. Nomor urut berapa?
Perjalanan menuju Gojong yang diselimuti kabut yang tebal. Ya udara, akhirnya sampai juga. Sebelum melakukan upacara penyembahan, Dale dan Guri beristirahat sejenak. Dalam istirahat itu, mereka saling berbagi pandang, diiringi dengan denyutan jantung, kian detik, kian cepat, dan detangan nadi juga semakin cepat. Dale berdiam membisu. Dalam hatinya, ia berkata, "Apa aku harus membunuh adik kandungku? Apa harus?" Bu memahami perasaan kakak itu. Lalu mereka pun mulai melakukan upacara penghormatan. Dale berkata pada adiknya, "Bagaimana adikku? Bagaimana?" Bu mengerti perasaan Dale yang pecah. Namun, apapun alasannya, upacara ini harus tetap dilakukan. Sebelum melakukan upacara, Bu berkata dengan suara lantang dan penuh kamu pahlawan, "Badanku menjadi abu, dagingku menjadi tanah. Walaupun aku menjadi kotoran, dilumuri lumpur bagaikan nenek tua, namun 7 malam aku tumbuh, 3 bulan aku matang, 4 bulan masuk kampung. Coba mengangkat dan menunggang aku. Aku merundukkan badan isinya. Bukit, cinta, agar mulirku mekar di siang dan malam." Lalu dengan tangan berunuskan pedang, Dale memegang rambut adiknya dan meletakkan kepala adiknya di sebuah batu. Kemudian ia mulai menancapkan parangnya di mata leher adiknya. Kepala bubur terpisah dengan badan. Badannya dibelah, kaki dan tangannya dicincang, lalu ditaburkan di seluruh daerah Keling Gojong. Sebelum upacara pengorbanan, tempat ini disebut Keling Gojong. Namun setelah upacara pengorbanan, tempat ini disebut Keli Dota. Dan setelah 7 hari di tempat kejadian itu, tumbuhlah padi-padi yang sangat subur dan berwarna hijau tua. Padi ini berasal dari darah dan daging Bu yang tercecer di Keli Dota. Dan sejak itu juga Bu terkenal dengan sebutan Ine Pari atau Dewi Pari. Dan untuk menang jasa Bu, setiap awal tanam maupun akhir panen,
selalu dilakukan upacara adat. Nah, teman-teman, pesan yang dapat kita kutip dalam cerita ini adalah untuk sebuah kebaikan, kita harus berani mengorbankan apa yang kita miliki untuk kepentingan umum atau banyak orang.